Ya, saat teduh, mari kita sejenak menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 372 bait 1, 2, dan 3. Ingkar kau ikut Tuhan. Engkau menghimpun kami ya Allah Bapa di rumah-Mu yang kudus ini agar kami kembali disegarkan dan disucikan dengan firman-Mu. Oleh karena itu kami mengundang Engkau di tengah-tengah kami, berkuasalah di dalam ibadah kami ini, supaya kami boleh sungguh-sungguh diubahkan oleh firman-Mu, dan pada akhirnya kami boleh sungguh-sungguh menjadikan hidup kami sebagai sebuah kesaksian yang mulia tentang cinta-Mu di dalam tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Ya Roh Kudus, urapi kami, kuasai kami dengan kuasa-Mu yang kudus itu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh berubah dan bertumbuh di dalam pengenalan yang sempurna akan Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dipersilahkan juga. Kita kembali mengangkat pujian Kidung Jemaat 378 bait yang pertama, yang diperbuat Allahku. Kami berdoa
ambil dalam surat Roma pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Surat Roma pasal 5, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikianlah firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 378. Ada kesalahan cetak Bapak Ibu. Kidung Jemaat 378 baitnya yang kelima. 378 baitnya yang kelima. Kita bersama-sama menghampiri tahta Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa mengakui dosanya secara pribadi di hadapan Tuhan. Lalu nanti saya akan menutupnya di dalam doa pengakuan dosa bersama. Mari kita menundukkan kepala kita dan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Allah yang Maha Rahim dan Maha Murah, dengan penuh penyesalan kami memberanikan diri kami menghampiri tahta kemurahan-Mu. Kami membuka diri kami, membuka hati kami, membuka seluruh jiwa kami di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa di sepanjang hidup kami gagal dan kami lalai untuk melakukan firman-Mu di dalam tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Kami lebih suka untuk melakukan apa yang menjadi keinginan daging kami. Sehingga seringkali seluruh hidup kami membawa kepahitan bagi sesama kami. Dan juga melukai hati Tuhan. Karena itu ya Allah, berbelas kasihlah dan bermurah hatilah atas kami. Ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam segala kerendahan hati kami mohon sucikanlah kami dan basuhlah kami dengan darah Kristus anak-Mu. Sebab di dalam Kristuslah kami beroleh pembenaran. Di dalam Kristus anak-Mu kami beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Karena itu ya Allah, dengarkanlah dan terimalah seru doa dan penyesalan kami. Ya Roh Kudus, kuasai kami. Berikan kepada kami hati dan roh yang baru, yang mau senantiasa mendengar dan taat kepada-Mu. Sehingga jalan hidup kami tidak seret,
dan seluruh tingkah laku kami sesuai dengan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Allah. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ini. Sebab doa permohonan dan pengakuan dosa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Kita menyanyikan pujian penyesalan kita dengan pujian nomor 4, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kepada kita yang sungguh-sungguh menyesali segala dosa dan pelanggarannya kepada Tuhan, maka sebagai hamba Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku atas saudara sekalian di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Mazmur 95 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita bersyukur dan kita mohon kepada Allah Bapa kita supaya kita diberikan kemampuan untuk melakukan firman-Nya. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita pujikan pujian syukur kita hidup jemaat 252 baik 3, 4, dan 6 batu penjuru gereja. Bila
Dengan mengingat pada baptisan kita, maka marilah kita memperbaharui iman percaya kita, dan hendaklah dengan mulut dan hati kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat. Warta baca. Yang pertama, pokok doa untuk sepanjang minggu ini. Kita berdoa bagi bangsa dan negara, terkhusus bagi pemerintah kita di pusat sampai di daerah. Secara khusus kita berdoa untuk rencana persiapan pemilu serentak di tahun 2024. Biarlah Tuhan menganugerahkan kedamaian atas negara kita. Kita juga berdoa mendukung untuk rencana pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota mulai tahun 2024 ke Kalimantan. Biarlah segala sesuatunya Tuhan yang menopang dan Tuhan yang berkarya atas bangsa kita. Kita berdoa yang kedua bagi pelayanan gereja kita. Biarlah Tuhan terus memberkati gerejanya di muka bumi ini. Sebagaimana pujian tadi yang kita nyanyikan, sekalipun dilanda perpecahan, dilanda pergumulan, gereja tidak akan punah karena gereja adalah milik Tuhan. Dan biarlah gereja tetap ada di dalam seluruh karya pelayanannya menjadi kawan sekerja Allah, dan kita menopang di dalam doa sehingga gereja kita sungguh-sungguh menjadi kawan sekerja Allah yang menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Ibadah pada hari ini, pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Syarif Osunggu. Dan minggu depan kita akan tetap bersama-sama beribadah di tempat ini pukul 4 sore. Demikian warta jemaat. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah yang ingin mempersembahkan persembahan pujian? Kalau tidak ada, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan dari Kidung Jemaat 49. Kidung Jemaat 49, bait 1 dan 2. Firman Allah jaya. Ya Allah Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami rindu mendengarkan firman sebagai kekuatan dan pedoman kami di sepanjang hari-hari kami. Bersabdalah Engkau ya Bapa, kuasai hati, jiwa dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan berkati,
Prapaskah tertulis di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-8 sampai 11. Jadi ini sambungan dari hukum Tuhan tadi. Saya akan membacakannya kepada kita. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa hidup dalam terang kasih firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan berkati, firman Tuhan mengingatkan kita, kalau hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati, jangan keraskan hati kita. Bahkan bukan hanya hari ini, setiap hari, setiap saat, ketika kita mendengar suara Allah, bukalah hati kita agar Roh Kudus berkata-kata di dalam hati kita, menuntun kita ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi pergolakan, menghadapi berbagai masalah. Jangan keraskan hati kita, buka, dengar dengan Allah. Dan itulah persoalan sekarang ini dan nanti sampai akhir zaman. Yang menjadi persoalan adalah orang sudah mulai melupakan suara Tuhan, mengeraskan hati. Bapak Ibu, kalau kita melihat perkembangan berita sekarang ini, ramai di media sosial, di mana seorang keluarga pejabat pajak, kita prihatin karena mereka keluarga Kristen. Kita harus berduka karena kita semua satu anggota dalam tubuh Kristus. Ada keluarga Kristen yang terjatuh. Harusnya itu juga memberi peringatan untuk kita. Harusnya kita juga terbuka. Dan tentu kita semua prihatin. Kenapa sampai terjadi? Anaknya sampai tega melakukan kejahatan. Orang tuanya mengumpulkan harta sedemikian banyak dengan cara-cara yang tidak benar sekarang sedang di sini. Mengumpulkan harta, emas-emas batangan disembunyikan, akhirnya ketahuan. Uang miliar, puluhan miliar di kotak deposit, ketahuan. Ibu saudara-saudara yang Tuhan berkati, saya bisa pastikan bahwa mereka tidak mendengar suara Tuhan. Mereka tidak mendengar bagaimana Tuhan menuntun hidup mereka. Siapa yang salah? Saya yakin gereja selalu menyuarakan itu. Ya, persekutuan di dalam Kristus, saya yakin selalu mengingatkan kita. Tetapi apa yang salah? Hati kita keras. Tuhan tidak bisa memaksa. Allah tidak mendobrak ini, tidak. Allah mengetuk. Setia mengetuk sampai hati kita, pintu kita buka dan Allah masuk. Kalau kita mengeraskan hati kita, Allah tidak akan mendobrak, tidak. Hanya pencuri yang mendobrak pintu, dia masuk. Allah dengan setia
sabar, mengerti, memanggil nama kita. Dari sejak awal Adam jatuh ke dalam dosa, Allah tahu di mana Adam berada. Tetapi Allah memanggil, Adam, Adam, di manakah engkau? Adam, Adam, di manakah engkau? Allah memanggil. Apakah Adam membuka hati atau diam, terus bersembunyi? Allah tidak akan memberkati Adam kalau dia terus bersembunyi, menutup hati. Demikian juga kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki, jangan kita lari untuk bersembunyi. Kita dengar suara Tuhan yang penuh kasih memanggil kita, meminta kita untuk kembali kepadanya, untuk bertobat, meninggalkan kejahatan yang berbuat. Itulah yang Tuhan pasti lakukan kepada keluarga Kristen yang terjatuh, seperti keluarga pejabat pajak ini. Demikian juga sebelumnya ramai keluarga seorang petinggi di kepolisian. Demikian juga mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan bagaimana umat Israel yang mengeraskan hatinya di Meribah dan juga di Masa. Mereka tidak percaya kepada Allah yang sudah menuntun mereka, yang sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, menunjukkan kasihnya, perhatian yang penuh. Ratusan tahun mereka tersiksa menjadi budak di Mesir. Mereka keluar dituntun oleh Musa. Tetapi begitu mendapat pergumulan, tidak ada air habis, dia marah kepada Musa. 2 kali kejadian yang kita baca tadi ini menceritakan yang kedua di Meribah. Ketika yang pertama di gurun Rafidim, kita bisa membaca di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Itu awal mula bagaimana umat Israel mereka kesulitan air. Mereka marah kepada Musa. Mereka marah kepada Musa, juga marah kepada Allah. Karena mereka tahu Musa ini wakil Allah yang memimpin mereka. Mereka marah. Mengapa kau bawa kami kemari? Apakah kami akan mati padang pasir ini tanpa air? Mereka bilang lebih baik kami kembali ke Mesir. Kalau kita mengingat lagi ketika awal umat Israel ini dibawa oleh Musa ketika dikejar oleh Firaun dan pasukannya, berhadapan dengan laut terberat. Begitu juga marah juga umat Israel ini. Kami akan mati di sini. Kenapa kau bawa kami kemari? Mereka marah kepada Musa, marah kepada Allah. Lebih baik kami ke Mesir, kembali ke Mesir. Coba bayangkan, mereka sudah meminta untuk bebas dari Mesir, sudah Allah bebaskan, tetapi begitu lihat ada tantangan, mereka marah minta kembali lagi. Ini kalau kita berhadapan dengan anak atau orang yang seperti itu, waduh, rasanya mau tampol aja gitu ya, nggak tahu diri nih. Tetapi Allah sabar, diminta Musa untuk laut itu terbelah. Ini kan luar biasa. Mereka lewat, dan begitu Firaun dan pasukannya lewat, kembali lagi laut itu tertutup, mereka binasa. Ini luar biasa. Ketika itu Musa dengan tegas mengatakan pada umat Israel, jangan takut, Allah akan berperang. Allah akan berperang lawan mereka. Jangan takut. Dan kemudian yang kedua, ketika tidak ada air,
mereka marah lagi kepada Musa. Padahal sudah pernah melihat bagaimana kuasa Tuhan, Allah yang luar biasa. Tetapi kok ciut lagi imannya. Itu juga dengan kita. Saya yakin kita pernah mengalami satu pergumulan, baik itu yang ringan, sedang, atau yang berat, dan Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita berdoa memohon sesuatu, Tuhan berikan, kita bersuka cita. Lalu pernah kita ketika kita menghadapi pergumulan baru, lalu kita gelisah? Saya yakin pernah. Seakan-akan kita lupa bahwa Allah dulu pernah bersama dengan kita untuk melewati satu pergumulan. Nah, inilah persoalan manusia. Sering kita lupa bahwa Allah sesungguhnya sangat mengasihi kita, memelihara kita. Ketika kita bangun pagi, kita berjalan, lakukan aktivitas dengan selamat, tidak celaka. Sesungguhnya Tuhan sudah memelihara kita, menunjukkan kasih. Apakah tidak mungkin kita keluar ditabrak dengan kendaraan? Sangat mungkin. Banyak kejadian. Kalau kita lihat di media sosial, berita-berita, menyedihkan. Ada satu keluarga beberapa tahun yang lalu keluar dari bank, baru ambil uang, naik motor. Begitu lewat kontainernya terjatuh, mereka mati. Ada penjual bengkel orang Batak waktu itu, saya ingat itu di daerah Cipayung atau Cijantung, terbakar bensinnya, jadi bensin eceran. Ketika terbakar, dia mau menolong anaknya, seorang ibu menolong anak suaminya, itu karena di dalam rumah. Akhirnya tidak tertolong, mereka mati semua, terbakar. Ini menyedihkan. Dan banyak lagi kisah-kisah bagaimana orang-orang yang menghadapi pergumulan, penderitaan. Kita tidak tahu kenapa itu sampai terjadi. Yang kita tahu bahwa Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk kita. Nah, ketika kita menghadapi pergumulan, penderitaan, maka kita harus bertanya, kita mendengar, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dialah pencipta kita. Dialah andalan kita, kekuatan kita. Kita tidak mungkin bisa menjawab semua pergumulan hidup di dunia ini. Kita juga tidak bisa menjawab kenapa pergumulan berat bisa terjadi kepada seseorang, orang yang kita kasihi, kepada keluarga kita, adik kita, teman kita, saudara kita. Kita sulit menjawab itu. Dan kita tahu semua ini di dalam pengawasan Allah. Allah tahu semua itu. Dan tidak mungkin Allah memberikan kecelakaan untuk kita. Allah memberikan kita rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera. Itulah yang harus kita yakini, kita imani. Dan karena itu kita menyembah dalam hukum Tuhan yang kita bacakan. Pemazmur mengungkapkan kepada kita bagaimana dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah, mengatasi apapun. Allah-Allah orang di dunia ini yang mereka mengatakan, oh Allah saya luar biasa. Ya, dalam Mazmur ini Allahnya hanya kecil, bisa jadi dewa-dewa, bisa jadi roh-roh nenek moyang yang dianggap
berkuasa, dan itu semua tidak ada artinya. Katakan lagi, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Jadi semua ini, apa yang dunia katakan mengandung kekuatan, roh-roh yang berkuasa, itu semua tidak ada artinya. Karena semua alam ini diciptakan oleh Allah, ada di tangan Allah. Jadi kalau ada sesuatu di tangan kita, dan kita yang menciptakan itu, apapun itu bendanya, kita lebih tahu daripada ciptaan itu. Dan kita yang menciptakan barang atau menciptakan apa ada di tangan kita. Jadi semua kita tahu apa kelemahannya, apa kekurangannya. Demikian juga Allah kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita beda dengan kalau kita menciptakan sesuatu. Jadi kalau mobil yang kita pakai itu diciptakan oleh penciptanya, ya, pabrik di Jepang itu Toyota ada penciptanya. Dia ciptakan buat banyak. Nah, penciptanya nggak peduli. Yang penting laku, terjual, semua pakai, rusak ya sudah, selesai, nggak peduli. Tetapi Allah menciptakan kita, Dia peduli. Kenapa? Karena ada bagian Allah di dalam tubuh kita. Ada rohnya. Ketika menciptakan manusia, Allah mengembuskan rohnya. Ada bagian Allah di dalam tubuh kita. Apalagi ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tidak mungkin kita ditinggalkan oleh Allah. Sama seperti tidak mungkin kita bisa memutuskan hati kita kepada anak kita. Tidak mungkin. Karena ada bagian kita orang tua pada anak-anak kita. Walaupun mereka jahat, sejahat apapun, hati kita tidak akan mungkin itu bisa memisahkan mereka dengan kita. Tidak bisa. Mereka mungkin bisa menolak kita, tetapi kita tidak. Karena ada bagian dari darah daging kita pada anak-anak kita. Jadi semua Allah ketahui tentang kita. Nah, karena itu kenapa kita gelisah, kenapa kita takut? Apapun yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Dia pencipta kita. Semua alam ini. Jadi ada orang yang merasa bahwa, waduh, saya harus ke Gunung Kawi gitu ya, menyembah. Di sana ada kekuatan roh gitu ya, pergi. Atau kasih sesajian di laut, karena merasa bahwa laut itu ada penguasanya, ya, seperti Nyi Roro Kidul gitu ya, di pantai selatan, di laut-laut mana yang kelihatan ganas, ini ada penunggunya. Gunung-gunung yang angker, ini ada penunggunya. Seakan-akan kita takut. Nah, saya pernah waktu kecil di Kalimantan, ada gunung besar angker, itu suku-suku adat di sana bilang, wah itu angker, itu ada penunggunya berbentuk beruang putih. Lah saya kan sangat kuat umur 10 tahun, sekolah minggu gitu ya, sangat kuat bahwa semua setan, roh itu semua tidak akan mempan ke kita kalau kita percaya, kita undang Yesus dalam diri kita. Saya imani itu. Jadi saya melewati tempat itu dengan bernyanyi. Jadi nyanyikan selalu itu orang tua ngajar saya waktu kecil itu lagu Met Awon. Met Awon Bairiga Astohamu Sasada Yesus Rungaku Tok. Saya lewati tempat itu. Mereka semua pada takut. Dukun-dukun di sana semua pada heran. Saya malah dikatakan orang sakti. Ini anak sakti. Sampai saya mau diangkat menjadi kepala suku mereka. Itu tahun 76 di pedalaman Kalimantan, dekat perbatasan dengan Sarawak. Wah, itu saya bilang, saya juga terkaget-kaget gitu ya. Kenapa mereka pada ketakutan? Jadi semua dukun-dukun, roh-roh semua itu saya sampai dukunin. Oh, ini ada lidah setan. Oh, ini ada seperti aneh gitu ya, rusak. Tanduknya aneh gitu ya. Oh, ini jelmaan setan. Itu kata dukun-dukun yang ngobatin mesti pakai dukun-dukun musik. Ketika mereka panggil roh
7 tingkat, setiap tingkat itu 1 meter itu anak gadis. Ini pakai bambu. Ngapain itu? Kita mau manggil roh untuk menyembuhkan. Jadi ada anak yang sakit. Mereka heran, itu saya tidak takut. Saya malah deketin, mulai pada ketakutan gitu ya. Enggak ada, enggak mempan. Sampai suatu ketika saya dikasih minum, saya pegang gelas itu, pecah. Gitu. Saya biasa aja deh. Lalu mereka bilang, wah ini sudah ada yang mau mengguna-gunai kamu nih. Tapi nggak mempan. Jadi mereka makin percaya dulu. Saya bilang, wah, saya hanya percaya tadi bahwa itu dari sekolah minggu. Jadi betapa pentingnya sekolah minggu memberi kekuatan kepada anak-anak kita ya. Saya merasakan itu. Saya nggak ada takut apapun gitu. Jadi mempercayai bahwa ada Yesus, ada Tuhan bersama dengan saya. Hanya dengan lagu Mehmet Awun kemana-mana saya udah bersama dengan Yesus. Karena itu doa saya diajarkan gitu ya. Di doa pertama saya waktu kecil ya lagu Mehmet Awun, sampai sekarang saya nggak pernah lupa gitu kan. Dan ini saya ajarkan itu kepada anak saya waktu kecil sekalian belajar bahasa Batak gitu. Nah jadi betapa luar biasanya gitu. Saya beberapa kali kesaksian kepada orang-orang yang takut dengan roh-roh jahat, jangan percaya. Kekuatan Allah jauh lebih besar, jauh lebih besar. Nah saya nggak tahu ya, itu karena saya yakin pengalaman saya. Jadi waktu kecil saya kenapa sampai ke Kalimantan, karena hidup keluarga kami dalam kesulitan ekonomi. Jadi saya bilang, wah saya harus ikut udah saya PTT dokter itu pedalaman. Saya kesana aja lah biar saya bisa sekolah. Padahal saya lahir di Jakarta, orang tua semua di Jakarta. Jadi orang Jakarta 10 tahun, umur 10 tahun ke Kalimantan gitu, bertemu dengan akhirnya dengan dukun-dukun itu semua teman saya kan, ada roh-roh kasih sesajen itu saya ikuti. Nah pengalaman itu akhirnya sekarang saya berapa kali ya ikut menolong orang-orang untuk melepaskan mereka dari kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat gitu. Dan lucu sendiri gitu, saya lihat, wah ini gini, saya bilang, ini bukan kemasukan roh, saya bilang, ini depresi. Gitu, saya suruh berobat, ya, karena pengalaman saya bertemu dengan orang-orang yang kerasukan roh, jadi saya udah tahu dari matanya, dari gerakannya, ini benar kemasukan roh. Gitu. Nah itu saya bebaskan, gitu. Nah tapi pernah juga saya lihat, ini bukan, itu lewat video call malah dari Tahutung malam-malam jam 1 gitu. Oh siapa ini? Nggak kenal kan? Katanya ada dari keluarga anggota jemaat di Cipayung yang bilang wah ini kemasukan roh jahat, mau rontal-rontal. Begitu saya lihat videonya, oh, ini depresi. Saya tanya, ternyata benar, rupanya dia hamil, stres, karena orang dari yang laki-lakinya tidak mau menikahi dia, stres sih. Nah tapi saya merasakan sendiri, dan ini firman ini juga mengatakan bahwa semua apapun kuasa-kuasa di bumi yang dikatakan memiliki kekuatan gaib, semua itu tidak ada artinya dibandingkan Allah yang kita sembah. Allah yang luar biasa. Masalahnya, apakah kita percaya kepada Allah, beriman kepada Allah? Dalam hukum Tuhan tadi juga dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita domba, dan Yesus adalah gembala yang baik yang telah memberikan nyawanya bagi kita, keselamatan kita. Beberapa minggu lagi kita akan memasuki masa Paskah. Kita mengingat bagaimana pengorbanan Yesus yang akhirnya mati, bangkit
bangkit lagi untuk kita. Karena itu, mengapa kita khawatir? Mengapa kita gelisah? Baiklah kita benar-benar menyembah Allah dengan iman. Kalau kita menyembah Allah hanya sekedar menyembah, percaya hanya sekedar percaya, maka akan mungkin akan terjadi perbantahan seperti di Meriba dan di Masa. Mereka hanya melihat kuasa Tuhan terjadi ketika mereka melewati laut yang terbelah. Mereka makan roti dari surga, dipelihara dengan daging puyuh, ada tiang awan, tiang api, dan banyak lagi. Tetapi mereka hanya melihat dan percaya. Dan karena itu Allah sangat kecewa. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalan. Allah marah. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Mereka melihat bagaimana Allah. Mereka masih menguji apakah Allah benar-benar menolong mereka. Nah, karena itu dikatakan air ya sebagai dinamakan, kalau di sini dikatakan Meriba, tapi kalau di Keluaran itu di Masa dan di Meriba ya, karena dua kejadian. Jadi Masa dalam bahasa Ibrani ini yang mencobai maknanya ya. Nah, Meriba ini ya terjadi pertengkaran, percekcokan. Jadi kalau mengingat Masa dan Meriba, maka kita mengingat bagaimana umat Israel yang mereka tidak percaya, tidak beriman sungguh-sungguh kepada Allah, hanya melihat perbuatan tetapi tidak mengimani bahwa Allah sesungguhnya menolong mereka, menyertai mereka. Bahkan mereka terjadi pembantahan, marah kepada Musa. Bahkan Musa itu ikut emosi. Kalau kita lihat di Meriba, kisahnya di Meriba, itu bagaimana Musa juga akhirnya terpancing emosi. Allah meminta Musa itu untuk berbicara kepada bukit batu supaya mengeluarkan air. Dikatakan di ayat 7 ya, di Bilangan 20 di ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka pada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka yang memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi di Meriba ini, di padang gurun Kades, jadi kalau yang pertama di padang gurun Rafidim, yang kedua ini di padang gurun Kades, nah, Tuhan meminta Musa, tetapi tetap meminta pakai tongkat, ya, bawa tongkatnya, tunjukkan tongkat itu ya, tetap disuruh bawa tongkat. Nah, kalau yang pertama disuruh pukulkan, Tuhan meminta Musa pukulkan ke gunung batu itu keluar air. Tetapi di yang kedua ini, Allah meminta Musa untuk bicara kepada bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Tetapi karena Musa emosi, dia melihat ini nggak tahu diri di umat Israel ini, gitu ya. Dulu udah pernah kejadian Allah mengeluarkan air, sekarang masih bersungut-sungut, marah-marah, bertengkar, cekcok, gitu ya. Sehingga apa yang dikatakan Musa? Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, kata Musa, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Marah Musa ya.
Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kami ya. Padahal Allah yang berfirman. Nah, Musa udah lupa, apakah kami? Udah langsung dirinya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Keluar memang air itu. Tetapi Musa tidak menuruti apa yang difirmankan oleh Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Di ayat 12 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Akhirnya Musa dan Harun juga tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Padahal Musa sangat rindu masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena emosi, dia lupa untuk mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada. Bapak Ibu, emosi. Hati-hati kita dengan emosi. Emosi sering membuat kita pecah, ribut di keluarga dan juga di jemaat. Keluarga dan jemaat sama bentuk satu tubuh Kristus, kepala Kristus, tubuh keluarga atau jemaat. Nah, hati-hati untuk kita menjaga emosi kita. Kita harus sabar. Karena itulah permintaan Tuhan kepada kita. Ketika kita beriman kepada Allah, kita menyembah, kita mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita emosikan. Karena semua kita serahkan kepada Tuhan. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita serahkan kepada Tuhan. Jangan kita emosi. Dan pasti Tuhan memberi kita kekuatan untuk itu. Kita hanya perlu bersabar. Kita perlu tenang. Nah, segala kepahitan itu akan hilang. Kenapa? Karena kalau kita percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kita yang percaya. Nah, kita yang percaya tadi bukan hanya sekedar melihat, hanya sekedar percaya, tapi beriman. Percaya sepenuh hati kita, jiwa kita, pikiran kita, semua total. Tetapi bukan berarti kita serahkan hidup kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita kepada Tuhan, lalu kita tinggal tenang. Udah percaya Allah yang akan bekerja untuk kita tenang. Tidak. Tetap kita harus mengerjakan itu. Kita harus bekerja. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah, Allah pencipta kita, Allah yang hidup di dalam kita adalah Allah yang berprakasa, Allah yang berinisiatif, Allah yang bekerja, bukan Allah yang berdiam diri. Dan itu harus tercermin dari hidup kita. Jadi kalau kita percaya, kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita dengar-dengar kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Kita dengar-dengar apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Pasti harus kita lakukan. Bukan kita harus berdiam diri. Itu salah, itu iman yang salah, iman yang mati. Itu bukan air yang mengalir, air yang mengalir. Air hidup mengalir, bergerak. Artinya bukan hanya untuk kita akan sebar. Jadi ada orang yang menyakiti kita, ada persoalan, kita serahkan kepada Tuhan. Kita dengar-dengar kepada Tuhan, kita buka hati kita seperti air sungai, terus mengalir. Kepahitan itu akan hilang segera. Kita akan terus merasakan kesegaran. Tapi harus mengalir. Kalau tidak mengalir, coba lihat kalau bak kamar mandi kita tidak diganti, tidak dikuras, atau kolam yang tidak mengalir, sebulan aja udah berlumut, udah bau. Setahun udah
Nah itu iman kita, iman yang bergerak, yang bekerja, yang berinisiatif, supaya seperti air mengalir, tidak mati. Jadi kita tidak lesu, jadi kita tetap semangat. Dan ketika kita mengalir air kita, itu orang lain juga akan menikmati. Artinya dimanapun kita berada, orang merasakan, oh segar. Kata-kata kita, bantuan kita, jadi apapun yang kita miliki. Nah kalau kita melihat tadi ya, yang keluarga pejabat pajak ini, oh hartanya dikumpulkan di mana-mana gitu. Firman Tuhan tidak mungkin. Ya, apa istilahnya sih untuk mengumpulkan harta banyak, tidak. Yesus mengingatkan itu. Pernah orang kaya mengumpulkan hartanya, lumbungnya, soal tenanglah jiwaku sudah banyak padi di lumbung, sudah cukuplah, tenanglah. Tuhan Yesus katakan, hei orang kaya yang bodoh, kalau malam hari ini nyawamu diambil untuk apakah? Untuk siapakah itu hartamu? Demikianlah kita memiliki, Tuhan berkati kita dengan materi, Tuhan berkati kita dengan pekerjaan, Tuhan berkati kita dengan keluarga, jabatan, kehormatan, maka itu harus mengalir. Kita bagikan, kita dengan Tuhan. Untuk apa ini Tuhan? Pasti bukan hanya untuk kita. Kita bagikan, mengalir sehingga orang merasakan air hidup tadi. Inilah berita sukacita, berita keselamatan. Orang di sekitar kita merasakan kesegaran itu dari bantuan kita, pertolongan kita, dan kita akan terus tersegarkan. Kalau kita hanya berpikir diri kita akan mati, kita tidak akan puas. Kita tidak akan puas, kita akan terus haus. Ketika kita meminum air kehidupan, yaitu Yesus, dengan menghadirkan Allah di dalam hidup kita dan kita hidup di dalam Allah, dan kita mengandalkan Allah setiap saat, maka apapun yang kita hadapi, percayalah ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Sekalipun kita menderita sakit, sekalipun kita sedang menghadapi pergumulan berat, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kesegaran untuk menanggung itu. Karena apa artinya kalau kita mendapatkan segala sesuatu di dunia ini, tetapi pada akhirnya kita kehilangan hidup kita kelak kalau kita mati dan kita binasa, tidak ada artinya. Tetapi kita menderita, tetapi dengan penuh sukacita, kekuatan dari Tuhan, maka itu luar biasa. Dan semangat kita sudah ada kehidupan baru, kehidupan kekal nanti di surga. Dan semua orang-orang beriman, kalau kita membaca kisah Alkitab, itu semua mereka menderita, tetapi mereka merasakan ada damai sukacita, merasakan ada Tuhan di dalam kehidupan. Ya seperti itulah kehidupan kita. Jalan salib. Jadi jalan salib bukan berarti kita menikmati yang indah-indah. Dengan jalan salib seperti yang Yesus perlihatkan, itu artinya kita siap berkorban. Kita siap berkorban dari apa yang kita miliki. Kita korbankan hati kita, pikiran kita, kehadiran kita. Itu akan memberikan sukacita kepada orang-orang di mana pengorbanan kita itu memberikan arti bagi mereka. Dan disitulah kita merasakan damai sejahtera. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan patah semangat, jangan kita merasa lesu dengan pergumulan hidup kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita dan kita percaya itu. Jangan seperti umat Israel yang akhirnya Tuhan murka. Semua mereka yang keluar dari Mesir tidak ada yang sampai masuk ke tanah Kanaan. Bahkan Musa dan Harun juga tidak. Semua mati di padang gurun. Hanya 2 yang Tuhan perkenankan masuk, itu Kaleb dan Yosua. Dan 2 orang ini
diperhitungkan oleh Allah karena mereka percaya, beriman. Nah, ketika mereka mengintai, ada 12 orang disuruh Allah menyuruh Musa mengirim pengintai 12 orang mewakili 12 suku Israel. Nah, 10 orang pulang dari pengintaian. Mereka bilang, wah itu memang negeri makmur, wah luar biasa, tetapi penduduknya besar-besar, gagah, wah seperti raksasa. Nggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Udahlah, kita kembali lagi ke Mesir. Ini memang degil ya, kita kembali lagi ke Mesir. Nggak percaya, padahal mereka sudah lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, bilang tidak, Tuhan pasti menolong kita untuk kita merebut tanah Kanaan, untuk melawan mereka. Luar biasa. Dan demikianlah hidup kita. Jangan sampai kita berkeluh kesah kepada Allah. Allah bilang, kamu dari lahir sampai besar begini, apa kamu tidak merasakan penyertaan aku? Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita ingat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana berkat-berkat Tuhan. Kita ingat itu. Dan disitulah kita beriman. Karena sesungguhnya iman kita itu bukannya sekedar percaya bahwa Allah berkuasa menolong kita, tetapi sepenuhnya memang iya. Dan kita bisa merasakan itu dari pergumulan hidup kita. Kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan ya kalau kita menghadapi pergumulan. Kalau tidak, nah itu kan banyak analisis psikolog dengan Mario yang melakukan penyiksaan dan sedang dikatakan, oh ini mungkin dari kecil hidupnya dimanja gitu. Akhirnya ya seperti itu, banyak analisis. Nah, firman Tuhan juga katakan kita menghadapi ganjaran Allah supaya kita tidak menjadi anak gampangan. Allah mengajar kita, membentuk kita, memproses kita. Nah, karena itu kita harus sabar. Jangan emosi. Di keluarga, di jemaat, tahan emosi. Tuhan tidak menghendaki kita emosi. Emosi itu merusak segala. Ada banyak penelitian dengan mewawancarai orang-orang yang melakukan kejahatan, termasuk pertengkaran di keluarga, terjadi pembunuhan, pemukulan, penyiksaan. Ditanya kenapa? Si pelakunya bilang, ya itulah, aku juga nggak tahu, aku juga menyesal. Tapi ya itu waktu itu emosi. Semua mengatakan emosi. Padahal emosi itu terjadi hanya 5 menit. Karena itu di keluarga ketika terjadi perbedaan pendapat atau di jemaat, ketika kita mau emosi, mau marah, tahan. Tinggalkan itu, kita berdoa, serahkan kepada Tuhan. Karena ketika kita emosi, bisa jadi kita di luar kendali kita. Nah, ketika Sambo ditanya kenapa dia melakukan pembunuhan, dia bilang, saya tidak tahu, ketika itu saya emosi ya. Semua emosi. Nah, Musa juga terpancing emosi ya. Karena itu dalam minggu hari ini kita sungguh-sungguh percaya, beriman pada Tuhan sepenuh hati kita, tahan emosi kita. Sebagai contoh, barangkali pernah kita dengar cerita bagaimana seorang pemain sirkus, dia lewat tali itu bawa gerobak kosong, ditanya ke penontonnya, bisa nggak menurut kalian sirkus itu lewat tali dengan gerobak kosong itu? Semua percaya pasti bisa. Oke, sekarang siapa yang mau masuk di gerobak itu? Dorong pemain sirkus menyeberangi sungai. Nggak ada yang berani. Loh, katanya percaya bahwa dia percaya karena dia ahli. Tapi masuk ke dalam gerobaknya, oh enggak ada yang mau gitu ya. Tiba-tiba dari penonton itu ada satu anak kecil. Saya melihat siapa? Anak kecil. Saya kaget, anak kecil. Masuk dia ke gerobak itu kan. Jalan. Penonton ketakutan. Loh, gimana kalau anak kecil itu bergerak gitu ya? Bergerak, waduh ini jatuh nih. Tegang, lewat. Ternyata anak itu tenang aja, anteng. Duduk gitu ya, disangka, gerak-gerak, waduh bahaya. Dia tenang. Lewat, begitu udah berhasil nyebrang, tepuk tangan semua penonton. Wah, hebat anak kecil.
Begitu turun, penonton pada nanya kan, anak kecil, kok lu berani sih? Nggak takut tuh, cukup ke sungai itu dalam gitu. Terus anak ini bilang, ya nggak takut lah, itu kan bapak saya. Jadi bapaknya, coba bayangkan, si anak tentu dia sudah pernah punya pengalaman dengan bapaknya gitu ya. Jadi nggak ada dia daun, oh pantesan anaknya gitu. Nah, begitulah kita sesungguhnya kalau kita beriman. Jangan kita hanya percaya bahwa Allah berkuasa, Allah memelihara hidup saya gitu. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, nah kita ketakutan. Ingat si anak kecil ini, dia percaya bahwa dia pasti selamat bersama bapaknya karena memang sudah pernah berlatih, pasti sudah pernah berlatih. Nah demikianlah kenapa Tuhan sering membawa kita ke dalam satu pergumulan, satu ujian-ujian supaya kita dekat mengenal Allah. Jadi jangan khawatir, jangan kita gelisah dengan pergumulan hidup kita, karena dengan pergumulan itu mendekatkan kita kepada Tuhan, Tuhan memperkenalkan dirinya, kuasanya kepada kita. Sehingga ketika kita nanti menghadapi pergumulan yang berat, kita percaya Tuhan pasti menolong saya, karena saya sudah melewati banyak pergumulan bersama dengan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Dalam minggu hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita untuk sepenuh hati kita, sepenuh jiwa, akal, pikiran kita untuk kita berserah kepada Tuhan. Kita dengar-dengaran suara Tuhan. Kita harus mendengar. Bagaimana kita mendengar? Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus berdoa. Kita harus terus menjalin komunikasi dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa menolong kami, menguatkan kami, sehingga Bapa, kami senantiasa beriman teguh kepadamu, percaya mengandalkan Engkau, karena kami tahu firman-Mu yang menjanjikan kepada kami, jikalau kami mengandalkan Engkau, beriman teguh di dalam Engkau, kami akan seperti pohon yang di tepi aliran air, dan kami tidak akan takut ketika panas terik, ketika banyak pergumulan, karena kami akan terus merasakan kesegaran. Daun-daun kami akan terus hijau, dan kami akan terus menghasilkan buah. Dan apa yang kami perbuat semuanya berhasil di dalam tangan pengasihan Bapa. Kami percaya akan semua janji-janji. Tolong dan sertai kami. Jemaat-Mu yang sedang bergumul Bapa, bagi yang sedang menghadapi sakit penyakit, maupun mereka yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, jodoh, dan kehidupan mereka, Engkau Tuhan yang menyertai dan memberkati. Jemaat-Mu yang sakit, Engkau pulihkan oleh kuat kuasa-Mu dan kasih-Mu yang demikian agung. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami bersalah. Engkau melihat kami di sini Tuhan, keluarga lepas keluarga. Engkau Tuhan yang mempersatukan kami di dalam kasih-Mu. Berikan kami sukacita, kebahagiaan di dalam kasih penyertaan. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gembala kami, Ibu Pendeta kami, Ibu Lasmia, Naigola, dan Bapak Pardede. Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka menggembalakan jemaat-Mu, mengembangkan pelayanan jemaat-Mu. Demikian juga semua majelis dan para pelayan, berikan mereka kekuatan, kesatu hatian untuk mereka membangun pelayanan, mengembangkan jemaat-Mu ini ya Bapa. Bapaknya kepadamu kami berserah, karena Engkaulah sumber kekuatan kami.
Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Tuhan oleh kuat kuasa-Mu, oleh penyertaan-Mu, mereka mampu memerintah, mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyejahterakan bangsa Indonesia. Demikian juga ya Bapa, untuk rencana pemindahan ibu kota Kalimantan, Engkau yang memberkati, sehingga semua Tuhan dapat terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk rencana pemilu tahun depan. Engkau juga Tuhan yang memberkati semua perencanaan, semua lembaga dan aparat yang terlibat. Engkau berkati, sehingga Tuhan pelaksanaan pemilu pada waktunya nanti dapat berlangsung dengan baik di dalam bimbingan kasih-Mu. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa untuk gereja dan para pelayan di Indonesia dan di seluruh dunia ini. Berkati mereka, kuatkan mereka. Biarlah Tuhan Nama-Mu semakin kenal. Biarlah Tuhan mereka semakin beriman dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, begitu banyak permohonan kami. Engkau melihat pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan oleh pengasihan Engkau dapat memenuhi segalanya seturut dengan rencana dan kehendak-Mu pada waktu yang Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ini tiba saatnya bagi kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Menghantar kita memberi korban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dituliskan dalam Matius 6 ayat 19 sampai yang ke-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sambil kantong persembahan diadakan, kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 4. Pada kolektor dipersilakan.
Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah agar menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Buatlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian penutup Kidung Jemaat 445. Bait 1, 2, dan 3, harap akan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
Maafkan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan berkati, pulanglah dalam damai sejahtera di tengah kehidupan keseharian kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.